Bersama saya di channelnya Muhammad Candi. Baik teman-teman semuanya, terima kasih bagi teman-teman saya yang sudah setia menonton channel saya, dan juga terima kasih bagi teman-teman yang baru bergabung. Saya ingatkan sekali lagi kepada teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Kalau sudah subscribe, jangan lupa bunyikan tanda loncengnya. Supaya kenapa? Supaya semuanya kalian tidak ketinggalan di channel-channel saya berikutnya. Dan juga bagi yang teman-teman saya yang sudah subscribe, jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian semuanya. Supaya kenapa? Supaya teman kalian semuanya yang belum tahu channelnya Muhammad Candi, yang belum tahu gerakan secara anak muda yang seharusnya, dan juga bagaimana caranya melakukan dan bagaimana cara menghindari hal-hal yang tidak seharusnya anak muda lakukan. Baik teman-teman semuanya, terima kasih bagi teman-teman sudah setia menonton channel saya, dan juga terima kasih bagi teman-teman yang baru bergabung. Langsung saja seperti biasanya, di hari ini hari sangat indah, hari yang sangat cerah, dan juga hari yang sangat menyenangkan khususnya bagi kita semua. Baik teman-teman semuanya, seperti biasanya di sini saya akan menyampaikan beberapa hal khususnya untuk anak muda, untuk generasi muda, untuk masa yang akan mendatang. Baik teman-teman semuanya, langsung saja ke tema hari ini adalah bersabarlah, kadang kita perlu melewati hal terburuk untuk mendapatkan hal terbaik. Baik teman-teman semuanya, di beberapa hal yang telah saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, kita generasi muda biasanya sangat mudah mengeluh saat kita mendapatkan kesusahan, saat kita mendapatkan keburukan, mau itu di dalam dunia pendidikan maupun di dalam dunia pekerjaan, mau itu di dalam dunia sosial ataupun di dalam dunia masyarakat ataupun hal yang lainnya. Contoh, kita ada hal yang tidak terduga, ada hal yang pernah kita melakukan kesalahan. Kita sangat mudah mengatakan ataupun mengeluh di dalam suatu keadaan. Ingat teman-teman, saat teman-teman semuanya, saat kita generasi muda, jiwa semangat ataupun masa yang akan mendatang, wajar kalau kita merasakan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Karena kenapa? Karena kita baru pertama kali mengenal di dalam dunia, mau itu pendidikan, mau itu pekerjaan, mau itu hal yang lama di dalam pekerjaan, mau itu di jenjang pendidikan yang baru ataupun yang lama juga. Baik teman-teman semuanya, di sini kita generasi muda ataupun masa yang akan mendatang, ataupun semua generasi yang mau itu di dalam perkampungan, perkotaan, ataupun di negara-negara yang lainnya. Karena di sini sistemnya global, tidak ada batas, khususnya kita semua. Hak anak muda harus tercapai dan juga harus memang memberikan dampak positif bagi sekitar kita, mau itu di lingkungan, mau di masyarakat, mau di negara kita, ataupun di tempat kita lahir, yaitu tanah air kita. Baik semuanya, teman-teman semuanya, ingat saat kita sudah menghabiskan jenjang-jenjang hal-hal ataupun yang masa pernah kita lakukan ataupun alami, yang namanya itu mendapatkan keburukan, yang namanya itu mendapatkan kegagalan, yang namanya itu mendapatkan sesuatu hal yang merugikan ataupun hal yang lainnya. Teman-teman gak usah risau. Karena kenapa? Dari kegagalan tersebut bukannya kita mendapatkan pelajaran, tetapi kita mendapatkan sesuatu hal, yaitu pemikiran yang harus kreatif dan juga harus tepat dalam mengambil tindakan. Karena kenapa? Saat kita cuma belajar, tidak menerapi, dan juga saat kita belajar tidak melangkah, saat kita belajar tidak praktek, sama saja kita tidak mengambil sesuatu hal yang dari kegagalan ataupun dari terpuruknya sesuatu hal di tempat tersebut, mau itu di dunia pendidikan maupun di dunia pekerjaan. Hal itu tidak ada gunanya kalau kita tidak menerapi dari keburukan menuju hal yang terbaik. Karena kenapa? Telah saya sampaikan dengan jelasnya, bersabarlah, kadang kita perlu melewati hal terburuk untuk mendapatkan hal yang terbaik. Karena kualitas itu tidak akan mungkin secepat hal yang kita berbicara, aku ingin mempunyai rumah yang sangat mewah.
Aku ingin mempunyai mobil yang sangat keluaran terbaru. Teman-teman gak akan bisa mungkin mendapatkan hal itu sekejap mata ataupun sekilas waktu. Gak akan mungkin. Karena apa? Semuanya butuh proses. Contoh, saya ingin mempunyai rumah yang mewah. Satu, itu harus dibangun. Kedua, kalau rumah itu sudah jadi, kita butuh waktu untuk melihat rumah tersebut untuk kita beli. Yang ketiga, saat kita ingin mempunyai mobil, bisa kita telepon, bisa kita lewat internet mengabarkan seseorang yang bekerja di dalam perusahaan showroom tersebut. Tetapi saat mobilnya datang, belum tidak bisa langsung datang ke lokasi yang kita tetapkan pada pembicaraan di salah satu internet kita. Pasti memakan waktu, mau itu 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, mungkin 1 jam, tapi tetap saja mempunyai waktu tersebut. Jadi kita di sini harus yakin, khususnya kita anak muda, harus yakin kita bertubi-tubi mendapatkan keburukan, kita bertubi-tubi mendapatkan hal yang kegagalan, kita bertubi-tubi saat kita berbicara tidak didengarkan, saat kita mengomong sesuatu, menyampaikan sesuatu tidak didengarkan, saat kita mengeluarkan sesuatu hal yang terbaru, mungkin kita berpikir ini akan dibutuhkan di salah satu pedesaan kita, mungkin bisa jadi di dalam pekerjaan kita. Tetapi hal tersebut ditolak mentah-mentah dibandingkan dengan yang lain. Teman-teman, jangan pernah kecewa saat kita mendapatkan di posisi terburuk meskipun. Karena apa? Di masa itu mungkin karya kita tidak dilihat ataupun tidak dilirik sama sekali. Tetapi satu saat, satu waktu, teman-teman, karya teman-teman pasti dibutuhkan. Dan juga yakinlah teman-teman, saat karya kita tidak dilirik sama sekali, kita perbaiki apa kesalahan dari karya kita. Kalau kita sudah yakin 100% dalam pengelolaan karya kita, tunggu waktunya yang terbaik. Pasti semuanya itu mempunyai waktu-waktu tertentu, waktu-waktu terbaik, waktu-waktu khusus. Contoh, saat kita berdoa kepada Yang Maha Pencipta kita, apakah langsung dikabulkan? Tentu ada beberapa hal yang langsung dikabulkan, dan juga tentu ada beberapa hal yang harus ditahan terlebih dahulu. Bisa jadi kita berdoa dalam 10 kali dalam sehari, yang dikabulkan cuma 3%. Contohnya kenapa? 7%-nya kemana? 7%-nya bisa jadi itu ditabung di kemudian hari nanti saat kita membutuhkan hal tersebut. Mungkin saat ini kita membutuhkan, tetapi tidak terlalu membutuhkan hal tersebut. Jadi kita mendapatkan cuma 3%, 7%-nya untuk persiapan yang lain. Kalau kita nggak mendapatkan di dunia ini, bagaimana? Kita sudah berdoa, kita sudah berusaha, kita sudah mengeluarkan suatu produk ataupun suatu karya, tetapi tidak sama sekali hal itu mendapatkan dampak baik ataupun dapat hal-hal yang memang disenangi ataupun disukai di dalam suatu tempat tersebut. Tetapi teman-teman, jangan lupa berkarya. Anak muda itu jangan lupa berkarya. Apa yang kalian bisa lakukan, apa yang kalian nggak bisa belajar, apa yang kalian nggak ada gurunya, kalian cari. Saat ini semua ilmu, semua informasi, semua pengetahuan ataupun hal yang lainnya sangat simple. Saat ini sudah ada di apa? Di internet semuanya. Saya nggak mempunyai internet. Kalau di perkampungan pasti sulit mendapatkan internet. Mungkin internet saya ada, tapi sinyalnya nggak ada. Mungkin sesuatu hal yang terburuk, hal sekalipun sama sekali tidak ada dua-duanya. Maka teman-teman semuanya wajib merantau, wajib mencari informasi, wajib mencari apa
harus saya mendapatkan solusinya untuk di tempat tersebut. Jadi kita semua, kegagalan ataupun terburuk, keberhasilan ataupun tidak keberhasilan, hal tersebut pasti mempunyai waktu tersendiri. Ingat, semuanya itu pasti akan mendapatkan waktu yang terbaik di masa waktu tersebut. Karena kenapa? Sudah saya jelaskan satu persatu dari awal sampai akhir tentangnya. Bersabarlah. Kadang kita perlu melewati hal terburuk, hal yang sangat luar biasa dahsyatnya, kegagalan ataupun terburuk sesuatu hal tersebut. Karena apa? Untuk mendapatkan hal terbaik akan membutuhkan waktu tersebut. Pernah teman-teman yang setia menonton channel saya ataupun yang baru bergabung, boleh lihat dulu di channel-channel saya sebelumnya. Ingat, pesan-pesan di dalam pepatah ataupun di dalam hal yang saya idolakan, yaitu pernah berkata, kalau kita nggak pernah berani perang, jangan mengharap kita menang. Kalau kita nggak berani melakukan sesuatu, jangan berharap kita akan mendapatkan sesuatu hal. Dan juga sebaliknya yang lainnya juga. Kalau kita nggak berani melangkah, nggak akan pernah maju. Kalau kita nggak berani berbicara, nggak akan kuat suara. Kalau teman-teman nggak berani mengatakan kebenaran, maka tidak akan pernah mendapatkan sesuatu hal yang seharusnya dia mendapatkan. Tetapi karena teman-teman takut berbicara, teman-teman cuma diam diri, teman-teman cuma membayangkan, teman-teman cuma berpikir, teman-teman cuma berimajinasi ataupun hal yang lainnya, teman-teman tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ataupun mendapatkan kenyataan, kenikmatan yang sebenarnya, keberhasilan yang sebenarnya. Keberhasilan yang sebenarnya bukan keberhasilan yang cuma khayalan seseorang. Anak muda tidak harus berimajinasi yang terlalu luas kalau tidak ada bukti, tidak ada tindakan, tidak ada penunjukan suatu karya. Jadi teman-teman semuanya, walaupun pemikiran, imajinasi kita kecil ataupun hal yang lainnya juga belum memadai, ataupun yang lainnya juga ilmu kita belum memadai, tetapi sedikit banyaknya karya nyata kita pernah kita lihatkan kepada orang yang ada di sekeliling kita ataupun memberikan dampak yang terbaik, khususnya bagi kita semua, masyarakat tanah air kita dan hal yang lainnya juga. Jadi generasi muda tidak ada lagi kata-kata takut di dalam terpuruk. Jadi anak muda semuanya terus bangkit, terus percaya akan ada tahap terbaik, khususnya kita semua generasi muda. Jadi semua generasi muda harus terus yakin, terus menggelora, terus lakukan karya-karya yang terbaik dalam pemikiran teman-teman, dalam tindakan teman-teman, dalam hal pendidikan ataupun di dalam pekerjaan. Ingat, kegagalan bukan dari akhir perjalanan, tetapi kegagalan adalah awal dari perjalanan. Kegagalan jangan cuma mendapatkan pelajaran. Kegagalan jangan cuma mendapatkan pelajaran, tetapi kegagalan harus dijalankan. Kegagalan harus ada tindakan. Kegagalan harus ada langkah. Supaya kenapa? Kegagalan bisa ditutupi dengan hal keberhasilan ataupun mendapatkan yang terbaik. Sampai jumpa, bertemu lagi di channel saya, di channelnya Muhammad Candi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Bye-bye.